Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa afdhalus salati wa tamut taslim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma akhrijna min dhulumatil wahmi wa akrimna bi nuril fahmi waftah alaina bi ma'rifatil ilmi wa sahhil akhlaqana bil hilmi waj'alna mimman yastami'una al-qawl fayattabi'una ahsanah. Amma ba'du, teman-teman semuanya. Malam hari ini kita berada di pertemuan yang ke-9 dari pembacaan kitab Samahatul Islam, toleransi dalam Islam, atau sebetulnya bisa kita maknai lebih luas karena ini tidak hanya bahas toleransi tapi juga membahas aspek-aspek keislaman yang lain yang yang isunya ya berhubungan atau beririsan dengan wasatiyatul Islam atau wasatiyah dalam Islam. Ya, tema yang saya kira kontekstual ya karena berulang kali dijelaskan di dalam kitab ini bahwa banyak kesalahpahaman dari orang-orang luar tentang Islam. Di sisi lain juga kesalahpahaman itu dikuatkan ya oleh perilaku beberapa orang internal Islam, beberapa Muslim yang salah paham atau memahami Islam secara keliru. Ya. Dari awal pembahasan kitab ini, dari pertemuan pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima sudah dibahas soal landasan teorinya, bagaimana Al-Quran, hadis sebagai rujukan beragama umat Islam itu berbicara tentang toleransi seperti apa. Lalu dijelaskan juga soal bagaimana Nabi dan para sahabat itu menerapkan nilai-nilai toleransi Islam itu. Lalu kemudian juga sudah dijelaskan soal bagaimana hak-hak non-muslim dalam hukum fikih Islam, termasuk orang-orang Yahudi, Nasrani, dan seterusnya. Nah, kemudian setelah membahas banyak hal yang saya kira sudah kita lihat sudah sangat kuat untuk mengatakan bahwa Islam itu memang agama yang moderat, agama yang wasatiyah, agama yang penuh kasih sayang sesuai dengan pernyataan ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Oh, Islam itu ya rahmatan lil alamin. Tapi kemudian ada beberapa kejanggalan ya. Kejanggalan-kejanggalan, sejumlah kejanggalan yang sudah kita bahas pada beberapa minggu yang lalu. Ya, pertama, kalau Islam itu mengajarkan kedamaian, kenapa juga mengajarkan tentang peperangan ya. Itu sudah dibahas pada pertemuan yang lalu ya. Lalu kemudian juga dibahas tentang kalau Islam itu mengajarkan kebebasan beragama, kenapa Islam menyebarkan agamanya dengan pedang. Ada juga tentang bagaimana kenapa Islam melakukan penaklukan-penaklukan ke dalam wilayah-wilayah di luar Arab ya. Lalu kemudian sudah dijelaskan juga kemarin ada beberapa kendala atau iskal dari orang-orang tentang bagaimana penerapan hukum pidana dalam Islam. Karena hukum pidana ini dianggap terlalu keras ya, atau ya mungkin bisa disebut terlalu kejam mungkin begitu, tidak sesuai dengan semangat kehidupan masyarakat modern mungkin dianggap seperti itu ya. Dan itu sudah dijawab, sudah ada jawabannya pada pertemuan yang lalu. Hukum pidana, dan ini juga sebenarnya bukan hanya orang luar yang salah paham, tapi juga segelintir orang Islam sendiri yang banyak yang mengira bahwa ajaran, atau bukan mengira tetapi menyampaikan tuntutan aspirasi seakan-akan Islam itu maknanya sesempit hukuman potong tangan dan hukuman rajam. Seakan-akan kalau itu sudah diperjuangkan, itu baru sudah diterapkan hukum Islam itu. Padahal kemarin sudah diterangkan bahwa Islam itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya, masalah akidah, ya,
masalah iman, itu juga syariat Islam. Mereka seringkali nggak apa namanya belum memahami, belum paham tentang akidah Islam, belum paham tentang apa namanya syarat rukun iman, ya, dan seterusnya. Bahkan belum paham hal-hal di bawahnya, misalnya tentang tata cara toharo, sholat, ya, munakahah, muamalah, tapi sudah langsung berbicara masalah jinayat. Padahal jinayat itu di peringkat yang ke lapis keberapa ya di dalam Islam. Jinayatnya dipersempit lagi ke dalam hanya dua masalah tadi. Ya. Saya sering ketemu dengan beberapa lah ketemu dengan orang-orang seperti ini dan misalnya mereka mengatakan Indonesia ini belum menerapkan hukum Islam. Terus saya tanya, apakah yang ada di Indonesia ini undang-undang pernikahan, ada undang-undang wakaf, ada aturan ekonomi syariah, apakah itu bukan hukum Islam? Hukum Islam bukan. Zakat, ada undang-undang zakat. Hukum Islam bukan. Ada masalah haji, umroh, ini semua ada di Indonesia. Apakah itu kita ambil dari hukum Hindu-Buddha? Enggak. Sampai ada pengadilan agama, ya. Itu semua adalah apa namanya hukum Islam. Apakah kita di negara ini nggak bisa sholat, nggak bisa zakat, nggak bisa puasa, haji, nggak bisa syahadat, nggak bisa sedekah, nggak bisa menolong orang dan seterusnya? Itu semua syariat Islam. Oh, dianggap tidak menerapkan hukum Islam, di mananya nggak menerapkan hukum Islam? Ternyata yang dimaksud hukum Islam oleh mereka itu, yang dimaksud syariat Islam itu adalah hukuman potong tangan sama hukuman pajak. Padahal sudah dibahas, nah, minggu lalu sudah dibahas soal itu, bahwa hukuman-hukuman seperti itu bukan Islam yang apa namanya, yang bahkan bukan Islam yang pertama menerapkan hukuman-hukuman seperti itu. Islam lahir dalam komunitas yang sudah menerapkan hukum itu. Yahudi Nasrani sebelumnya sudah punya aturan seperti itu, ya. Dan kemudian ternyata penerapan hukum tadi itu juga ternyata terdapat khilafiyah ulama di dalam masalah tersebut, ya, karena ada beberapa dalil-dalil yang terperinci, ya. Misalnya soal dasar hukum rajam itu apa ayatnya, apakah masih berlaku atau sudah mansuh, sudah dinasakh. Lalu hukuman potong tangan, kalau hukuman potong tangan itu harga mati harus diterapkan dalam Islam, kenapa Khalifah Umar tidak menerapkan hukuman potong tangan misalnya, dan seterusnya. Tangan sendiri, ya Al-Quran mungkin bicara sariqu wa sariqatu faqta'u aydiyahuma. Ulama masih membahas lagi, potong tangan itu yang dimaksud tangan itu dari yang mana? Apakah dari pundak, ini disebut tangan, ataukah dari siku, ini disebut tangan, atau dari pergelangan, dari mana? Nah, ini adalah persoalan-persoalan yang menjadi bahan diskusi di antara para ulama, ya. Nah, hukum pidana sekarang kita memasuki pembahasan yang baru. Hukum pidana sendiri di dalam Islam itu ada dua, ya. Ada yang disebut hudud, ya, had. Itu adalah hukum baru yang barusan sudah disinggung. Had ini termasuk di dalamnya juga adalah kisos. Dan kemudian yang kedua yang kita akan bahas hari ini adalah soal takzir, ya. Takzir. Takzir itu apa namanya? Hukuman pidana yang tidak ada ketentuan secara khusus. Itu hukuman pidana tapi nggak ada ketentuan khusus apa namanya di dalam Islam. Kita buka di halaman 216, ya. At-ta'azir. Ta'zir. Ta'zir. Kalau di pondok sudah akrab, ya, dengan istilah takzir. Kalau orang luar mungkin nggak terlalu familiar, tapi kalau di pondok sudah biasa, ya.
istilah ta'zir, hukuman ya. Lidaulati antun syi'a alwanan minal uqubatil lati tabsutu ruwaqal aman alal mujtama. Bagi suatu negara, bagi sebuah pemerintahan, itu berhak, boleh hukumnya menerapkan hukuman-hukuman dalam rangka menciptakan keamanan. Ya. Pahami kalimatnya ya. Pemerintah, negara, pimpinan lembaga itu boleh membuat hukum dalam rangka menciptakan keamanan, mewujudkan keamanan masyarakat. Ya, betul. Makanya kenapa begitu? Waqad alimna anna hunaka jaraimun lam yatahaddatsu syar'u aslan. Dan kita sudah tahu bahwa ada banyak perbuatan pelanggaran hukum, perbuatan pidana yang syariat itu tidak menentukan hukumannya apa. Contohnya apa? Keaklir riba, melakukan riba. Itu pelanggaran apa bukan? Pelanggaran ya. Ada nggak tapi dalam Islam ketentuannya hukum orang yang melakukan ribawi itu hukumannya apa? Nggak ada. Tadi yang diatur misalnya hukuman pencuri itu diatur, hukuman berzina itu diatur. Sedikit hal yang diatur, lebih banyak yang tidak. Itu. Contohnya tadi hukum apa namanya transaksi ribawi. Au khianatus syarikah, nipu dalam bisnis. Ada nggak ketentuan? Ini jelas pelanggaran. Nipu ini pelanggaran hukum. Tapi ada nggak dalam Al-Quran atau hadis hukuman orang yang menipu? Nggak ada. Awil firori minal qital. Awish mengkhianati negara. Awish sila'i wal adawiyati. Memalsukan barang atau obat-obatan. Istilahnya sekarang apa? Membuat barang KW. Kayak gitu. Itu kan pelanggaran. Tapi juga nggak ada ketentuan hukum pidananya. Jadi kalau ada orang yang saklek, pokoknya harus hukum Allah, nggak boleh menggunakan hukum manusia, nggak bisa hidup malah. Makanya ulama mengatakan termasuk hukum Allah adalah berhukum dengan hukum manusia. Gitu. Betapa banyak hal yang tidak diatur secara langsung dalam Al-Quran dan hadis. Harus ada hukum yang disusun oleh manusia dan Allah memandatkan itu kepada manusia. Ya, saya sering contohkan ya yang ada langsung di dalam Al-Quran ya. Wa in khiftum shiqaqa bainihima fab'atsu hakaman min ahlihi wa hakaman min ahliha. Perceraian itu buruk. Sebisa mungkin dihindari yang namanya perceraian itu. Nah, kalau sudah di ujung apa namanya? Perceraian, solusinya apa? Ya disuruh mencari hukum kepada mediator ya. Mediator itu ya mungkin ada keluarganya yang bijaksana itu dijadikan sebagai tempat diskusi. Kalau sekarang mungkin kalau di kampung-kampung banyak datang ke kiai ya. Biasanya minta nasihat gimana, ada persoalan begini, begini, begini. Kami ini sudah pengen cerai gitu. Nah, kiai biasanya akan memberikan apa namanya putusannya di situ ya. Yang di dalam Al-Qur'an yang di tanah haram membunuh hewan dan seterusnya. Nah, ini makanya jangan jangan keliru ya. Sempit sekali kalau ada orang mengatakan nggak boleh berhukum dengan hukum manusia. Makanya Ali ketika dikafirkan oleh orang Khawarij itu mengatakan la hukma illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Kata Ali apa? Itu adalah kalimatu haqqin. Iya benar. Omongan kamu itu benar, tapi urida biha batil. Tapi penggunaannya salah. Karena saya melakukan hukum melalui Abu Musa al-Asy'ari dan Muawiyah menggunakan Amr bin As, itu sudah sesuai dengan tuntutan Allah. Itu memang putusan manusia, tapi manusia apa namanya itu sudah sesuai dengan tuntutan Allah. Ada mandat yang diberikan kepada manusia untuk membuat hukum. Nah, seperti itu. Ya kalau semua harus dari Al-Quran hadis, gimana caranya kita hidup menghindari apa
menindak perbuatan-perbuatan pelanggaran hukum yang ada zaman sekarang. Dulu aturan lalu lintas nggak ada. Ada nggak yang Nabi ngatur kalau merah harus berhenti, hijau boleh jalan? Nggak ada. Kalau itu dibilang ini hukuman manusia kafir, waduh, semua manusia kafir semua hari ini. Gitu. Naik pesawat, nggak boleh nyalain HP, nggak boleh, harus pakai seat belt ya, harus pakai sabuk pengaman. Justru itu hukum manusia semua yang bikin. Gitu. Kita di dalam hal apapun, semua di tempat apapun ada aturannya. Gitu ya. Masuk kampus ada aturannya, kita kumpul ada aturannya. Nah, kalau semua yang aturan dibuat manusia kafir, semua manusia kafir. Itu pemikiran yang keliru ya, seperti itu. Oke. Jadi itu apa namanya? Ini masalah takzir. Ada hukum-hukum banyak hal yang pidana yang tidak ada ketentuannya secara langsung. Prinsipnya adalah Islam tuh hanya memberikan prinsip-prinsip aja. Nilai-nilai yang harus diikuti. Pertama harus adil. Boleh membuat hukum tapi harus adil. Tidak boleh falata belughu haddal jur. Nggak boleh terlalu keras. Misalnya hanya karena apa namanya melanggar lampu lalu lintas kemudian dihukum mati misalnya ya, terlalu keras itu. Ya. Wala haddal istihanati fil khifah. Tapi juga jangan terlalu ringan ya. Bunuh orang hukumannya misalnya cuma penjara 1 bulan, terlalu ringan. Orang harus adil. Lalu kemudian, nah ini ada penegasan di sini. Bahaula yu'aqibuna ta'ziran wa tangkilan wa ta'diban biqadri ma yarahul wali. Jadi masalah hukum ini intinya adalah biqadri ma yarahul wali ya. Mana yang menurut pemerintah itu baik itu. Misalnya fa idza kana minal mudminin 'alal fujur zida fi 'uqubatihi. Kalau dia residivis, maka hukumannya harus ditambah. Orang yang melakukan hukuman pidana 1 kali sama orang yang melakukannya ke 2 kali dan ke 3 kali itu harus dibedakan. Gitu. Dosen di kelas ada mahasiswa nggak masuk 1 kali sama yang sudah berulang-ulang nggak masuk itu hukumannya harus beda. Gitu. Mudmin, kalau mudmin, makanya dulu Umar mencambuk sampai dua kali lipat kepada orang yang mengulangi perbuatan meminum khamr. Gitu. Nah, seperti itu. Jadi mana yang dianggap maslahat oleh pemerintah? Makanya masing-masing negara itu punya aturannya sendiri-sendiri karena memang karakter masyarakat masing-masing negara juga beda-beda. Ada masyarakat yang taat aturan, ada masyarakat yang memang gablek misalnya. Dan takzir ini nggak ada ketentuan yang pasti, nggak ada batas minimalnya, nggak ada batas paling ringannya, nggak ada yang terberatnya. Ya kalau terberat sih mungkin hukuman mati ya. Itu ada. Koruptor dihukum mati sah-sah saja. Itu boleh, atau pengkhianat negara misalnya itu boleh dihukum mati. Kayak sekarang nih di Iran ya, perang Iran Israel. Ternyata banyak pengkhianatnya di dalam negara yang menjadi mata-mata Israel. Kalau ketahuan dihukum mati, dihukum gantung sah-sah saja itu. Karena itu pengkhianat negara. Itu takzir juga ya. Kan nggak ada ketentuannya dalam Islam. Mata-mata hukumannya apa. Tapi kalau udah begitu menjadi pengkhianat negara, boleh untuk dihukum mati. Gitu. Gitu. Ada banyak apa namanya tuntunan ya. Tapi ini pembahasan ini sangat panjang sekali, ratusan halaman. Jadi saya apa namanya singkat-singkat saja. Ada surat yang pernah ditulis oleh Umar bin Khattab kepada Abu Musa al-Asy'ari ya, tentang prinsip-prinsip pidana dalam atau hukuman takzir dalam Islam. Salah satunya yang sekarang populer, al-bayyinatu 'ala man idda'a wal yaminu 'ala man angkar. Ini perkataannya Umar. Bukti itu harus ditunjukkan kepada orang yang menggugat.
Kamu kalau menggugat seseorang harus bawa apa? Bukti. Kalau yang digugat tidak mengakui, menggunakan sumpah. Itu perkataannya Umar. Sekarang ramenya kenapa? Ya karena ada kasus ijazah palsu. Kalau orang mengatakan ijazahnya Pak Jokowi palsu, harus menunjukkan bukti palsunya mana. Nah, kalau yang dituduh, misalnya Pak Jokowi merasa dia ijazahnya asli, ada dia yang bersumpah. Kayak gitu. Lalu kemudian intinya adalah syara'i'ullah halaman 226, syara'i'ullahi li'ibadihi mabnaha ar-rahmatus syamilah, ar-rahmatus syamilah. Intinya adalah bahwa syariat Allah kepada hamba-hambanya landasannya pasti adalah kasih sayang, ya, rahmat, rahmat, kasih sayang. Di sini dikutip perkataannya Imam Ibnu Qayyim. Qala Ibnu Qayyim, "Inna syari'ata mabnaha wa asasuha 'alal hukmi wa masalihil ibadi fil ma'ashi wal ma'ad." Syariat Islam itu fondasinya adalah kemaslahatan manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Wa hiya adlun kulluha. Syariat itu semuanya adil. Wa rahmatun kulluha. Syariat itu pasti rahmah, mengandung kasih sayang. Wa masalihun kulluha, dan juga pasti mengandung maslahat. Itu syariat. Makanya apa namanya? Ulama membuat satu kaidah, kalian catat kaidah ini penting, ya. Ulama mengatakan ainama wujidatil maslahah fasamma syara'ullah. Dimanapun Pak, yani saya ulangi lagi, ainama wujidatil maslahah fasamma syara'ullah. Dimanapun ada kemaslahatan, maka disitulah ada syariat Allah. Tuh. Ainama wujidatil maslahah fasamma syara'ullah. Ini kaidah fikih yang penting, ya. Dimanapun ada maslahat, maka disitulah ada syariat Allah. Maka kalau orang sudah berupaya sekeras mungkin mewujudkan kemaslahatan manusia, maka disitulah syariat itu. Jangan aneh-aneh pokoknya, ya. Makanya di sini katakan apa? Fakullu mas'alatin kharajat 'anil adli ilal juri wa 'anil rahmati ila diddiha wa 'anil maslahati ilal mafsadati wa 'anil hikmati ilal abadi falaisat minasyariati. Ini kalimatnya Imam Ibnu Qayyim. Cukup tegas saya kira. Semua hal, setiap hal. Kalau mau lihat mana syariat, mana tidak, itu gampang lihatnya. Kalau perbuatan itu termasuk perbuatan yang tidak adil, ketidakadilan. Kalau ada perbuatan yang menyalahi, jadi parameternya gampang. Islam itu pasti adil. Kalau nggak adil berarti bukan Islam. Islam itu rahmah. Kalau bukan rahmah berarti bukan Islam. Nah, nggak adil. Misalnya korupsi itu adil nggak? Tidak adil. Suap itu adil apa tidak? Tidak adil. Dan seterusnya lah. Semua perbuatan yang tidak adil itu pasti bukan ajaran Islam. Yang kedua, rahmah, kasih sayang. Islam mengajarkan kasih sayang. Maka kalau ada perbuatan tidak tergolong dalam kasih sayang, enggak rahmatanil alamin, bunuh orang itu rahmah bukan? Ya. Intimidasi orang, caci maki, ceramah kok caci maki, enggak mengandung rahmah, pasti bukan Islam. Meskipun namanya front pembela Islam, bukan Islam. Wa anil maslahati ilal mafsadah. Ada sesuatu bukan maslahat, pasti bukan Islam. Semua Islam ini maslahat. Islam itu mengajarkan, yang diajarkan oleh Islam itu semuanya adalah maslahat. Silaturahim maslahat enggak? Maslahat. Karena itu ajaran Islam. Membantu orang itu maslahat apa enggak? Ajaran Islam. Maslahat ajaran Islam. Belajar itu maslahat apa tidak? Maslahat itu ajaran Islam. Bekerja itu maslahat apa tidak? Maslahat itu berarti ajaran Islam. Kalau ada sesuatu kok tidak mendatangkan maslahat, itu berarti bukan ajaran Islam. Wa anil hikmati ilal abasi falaisat minasyariah. Dan Islam itu mesti bijaksana. Kalau nggak bijaksana berarti bukan Islam.
Makanya kebijaksanaan para pendiri negara kita itu ya dulu ya nggak memaksakan adanya Piagam Jakarta. Kenapa? Karena apa namanya berpotensi menimbulkan disintegrasi. Mungkin negara yang baru jadi ini malah akhirnya pecah. Karena itu ya bijaksana. Toh masih ada pasal penggantinya yang lebih lebih apa namanya lebih kuat, yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Itu tauhid. Kalau tauhid itu apa namanya eh, malah justru mengcover semua syariat Islam gitu. Falaisat minasyariati wa in dakhalat fiha ta'wil wa in dukhilat fiha bitakwil. Ya. Meskipun ya, jadi gini, saya ulangi lagi perkataannya Ibnul Qayyim ini. Semua masalah itu yang tidak semua masalah kalau tidak mengandung keadilan berarti bukan Islam. Kalau tidak bukan rahmah berarti bukan Islam. Kalau tidak maslahat berarti bukan Islam. Dan kalau tidak bijaksana berarti bukan Islam. Nah, wa in dukhilat fiha bitakwil, meskipun ya di atas namakan syariat ya. Makanya kayak tadi ya apa namanya? Semua penyimpangan-penyimpangan ya yang sifatnya menyalahi keadilan, menyalahi kasih sayang, menyalahi kemaslahatan, itu sudah pasti bukan syariat meskipun di atas namakan syariat. Ya. Betapa banyak kejahatan-kejahatan hari ini orang melakukan kejahatan mengatasnamakan syariat. Itu jelas bukan syariat, kata Ibnu Qayyim. Parameternya tadi, adil, rahmah, maslahat, dan hikmah. Itu. Dan hikmah ini diadopsi di dalam Pancasila. Kalian yang pernah belajar bahasa Inggris, bahasa Perancis, atau bahasa apapun, ada nggak kata-kata hikmah dalam apa namanya budaya budaya di luar Islam? Nggak ada. Kata-kata musyawarah ada nggak? Nggak ada. Itu menunjukkan bahwa nilai-nilai Islam itu masuk ke dalam sistem Indonesia. Sistem bernegara kita ini sudah sesuai, sudah mengandung, ya, sudah termuat di dalamnya nilai-nilai keislaman. Seperti itu. Ini parameternya gampang lah sebenarnya kalau bagi kita orang awam. Islam apa namanya suatu perbuatan itu kalau karena Allah sudah menegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatil alamin, kalau suatu perbuatan itu mengandung rahmah itu berarti Islam. Kalau tidak mengandung rahmah berarti bukan Islam, meskipun di atas namakan Islam. Orang kok menyembelih orang di mana-mana di negara-negara beberapa negara mengatasnamakan Islam, itu bukan ajaran Islam. Tanpa orang bersalah loh ya. Kalau lain lagi kalau Israel sudah tepat, sudah sangat tepat ya. Sekarang ini kita kalau nggak ada Iran ya, siapa lagi negara Islam yang mau apa namanya melawan kepongahan, kesombongan, kebiadaban Israel. Nah, dan dilalah yang ngelawan tuh orang Syiah ya. Dilalah yang ngelawan orang Syiah. Tapi gimana coba mau ditaruh wajah Islam kalau nggak ada mereka hari ini? Meskipun ada beberapa hal yang berbeda, tapi kita nggak boleh sampai ekstrim mengkafirkan Syiah, nggak boleh. Kenapa? Saya udah lihat, saya apa namanya berinteraksi dengan orang-orang Syiah. Ya. Saya lihat Al-Quran, Al-Qurannya sama. Percaya Nabi Muhammad nggak? Percaya Nabi Muhammad. Hadisnya masih sama. Lalu yang beda di mana? Perbedaannya orang Syiah dengan Ahlus Sunnah itu orang Syiah apa namanya? Orang Syiah lebih mengunggulkan Ali atas sahabat-sahabat yang lainnya itu saja. Itu bukan termasuk perbuatan yang sampai atau apa namanya membuat orang jatuh pada kekafiran. Kecuali kalau Al-Qur'annya beda lain lagi, syahadatnya beda. Mereka nggak
nggak mengakui Nabi Muhammad lain lagi gitu. Tapi ini kan masih ngakui Tuhannya hanya Allah, nabinya Nabi Muhammad. Saya tanya Ali Nabi bukan? Bukan. Cuma Ali lebih utama menurut mereka dibanding Abu Bakar, Umar dan Utsman. Gitu saja. Itu. Jadi kalau itu sah-sah saja. Itu bagian dari mewujudkan keadilan. Coba nggak ada yang melawan kayak gitu. Israel bisa kemana-mana, seluruh dunia ini bisa dihancurkan sama dia. Kayak gitu. Nah, itu ya. Termasuk juga yang dilakukan oleh Hamas. Hamas ini nggak bisa kita sebut sebagai orang ekstrim. Kenapa? Ya karena dia orang-orang lokal yang memerdekakan, berjuang memerdekakan tanah airnya. Itu sah saja sebagai itu apa namanya, sebagai jihad yang bersenjata. Sah-sah saja memang mereka dijajah. Lain lagi kalau orang di Indonesia nyembelihi orang Muslim nggak salah apa-apa, ya itu layak disebut teroris kalau itu. Nah, gitu. Ya, sesuai dengan penempatannya. Jadi gitu ya. Ini terkait dengan hukuman takzir ya. Betul. Dan sebenarnya terdapat jadi keliru kalau ada orang mengatakan bahwa hukum pidana dalam Islam itu terlalu kejam. Karena dulu ya betapa apa namanya, fakta-fakta menunjukkan bahwa orang non-Muslim bahkan justru lebih nyaman tinggal di negara-negara yang dikuasai oleh pemerintahan yang Muslim. Ini ada salah satu contohnya di halaman 229, yaitu ketika Salahuddin menaklukkan Baitul Maqdis. Dan kemudian pasukan salib itu kembali ke Antokia. Tapi ternyata banyak orang Kristen yang memilih menetap di, di tanah tersebut yang penguasanya adalah Salahuddin Al-Ayyubi. Karena ternyata mereka mendapatkan perlakuan yang sangat baik ya, dari pemerintahan-pemerintahan yang muslim. Wa yahzununa an na'tarifa bi anal muslimin fil ashril akhir qad faqadu katsiran min khasa'is tadayyun sahih. Dan yang membuat kita sedih, kata penulis kitab ini, kita harus terpaksa harus mengakui bahwa umat Islam hari ini itu sudah banyak kehilangan keunggulan-keunggulan generasi di masa lalu. Itu. Akhirnya sekarang terkesan Islam dan non-Muslim itu sama saja. Itu. Bahkan Islam apa namanya, sebagian akhlaknya malah kelihatan lebih buruk daripada orang non-Muslim. Harusnya kan beda ya. Orang beragama sama tidak beragama harusnya sama nggak? Beda harusnya. Orang percaya agama sama orang nggak percaya agama itu harusnya beda. Sekarang yang terjadi sama saja. Orang pernah, ini aja paling gampang, misalnya orang berpolitik, partai yang sekuler, nggak percaya sama sekali sama adanya agama, nggak percaya adanya Tuhan, sama partai yang beragama, katanya asasnya adalah agama, ilah Islam malah, ternyata sama saja, sama-sama korupsi. Ya. Harusnya partai yang haluannya agama kan nggak boleh korupsi. Agama melarang korupsi. Ternyata sama saja. Gitu. Nah ini yang membuat sedih lah dalam kita. Ternyata hari ini banyak hal ya, perilaku-perilaku umat Muslim yang uh, kehilangan gitu, nilai-nilai generasi masa lalu. Bahkan akhirnya ya terkesan sama saja. Bahkan kadang-kadang masyarakat Muslim kadang-kadang dianggap lebih buruk. Gitu. Melihat negara-negara Eropa maju, negara Cina yang komunis maju, begitu datang ke negara Muslim, tempatnya semrawut, sampah di mana-mana, bau pesing di mana-mana. Kalian kalau kalau apa namanya, suatu saat penting ya membandingkan seperti itu. Nggak usah jauh-jauh.
Pergilah dari Jakarta, pergi ke negara sebelah, ke Singapura. Negaranya negaranya bersih, teratur, masyarakatnya teratur, nggak ada orang buang sampah, nggak ada orang meludah, nggak usah buang sampah. Saya itu di Singapura nyari tempat sampah aja susah, nyari tempat sampah aja susah. Begitu ke dari Singapura ke Malaysia itu sudah kelihatan perbedaannya. Singapura ini nggak beragama, Malaysia ini mayoritas Muslim, tapi kelihatan udah kesemrawutannya kelihatan jomplang ya kayak gitu. Nah, jadi ini ya, ini belum negara-negara lain. Kalian ke Mesir, waduh, di mana-mana kotor ya, di mana-mana bau pesing, itu orang kencing di pinggir-pinggir jalan, gitu. Jadi ini kadang-kadang ini yang disayangkan karena orang Islam nggak bisa menunjukkan kelebihannya di mana ajaran Islam ini. Paham nggak? Gitu. Kira seperti itu. Jadi Islam ini ya, sebagai Muslim harusnya menunjukkan akhlak yang luhur, gitu, yang bahkan lebih unggul daripada orang lain karena kita ini umat beragama, gitu. Seperti itu. Bahwa ada hukuman mati misalnya itu ya demi menjaga eh, apa namanya ribuan nyawa yang lain. Maksudnya gini, mending menghukum satu pelaku demi menyelamatkan ribuan nyawa yang lain daripada membiarkan pembunuh hidup bebas, tetapi kemudian eh, apa namanya pembunuhan-pembunuhan lain bisa terjadi, gitu. Karena tidak adanya hukuman yang tegas. Gitu. Al-hudud al-jaraim al-khalqiyah. Di sisi lain Islam juga tidak mengatur eh, apa namanya hukuman pidana untuk pelanggaran akhlak. Ini nggak ada. Al-ikrah alal fadilati la tasnaul insan al fadil kama anal ikrah alal iman la yasnaul insan al mukmin. Ya. Memaksa seseorang untuk mempunyai akhlak yang luhur itu enggak, memaksa orang untuk berakhlak dengan akhlak yang luhur itu, akhlak yang luhur diciptakan dengan paksaan itu nggak bisa. Ya. Akhlak itu harus sebagaimana iman itu tidak mungkin muncul berdasarkan paksaan. Gitu. Karena apa? Fal hurriyatun nafsiyatu wal aqliyatu asasul mas'uliyah. Kebebasan kesadaran yang muncul dari dalam diri itulah apa namanya fondasi dari yang disebut dengan tanggung jawab. Ya. Bisa nggak seseorang itu dipaksa dengan berakhlak dengan akhlak yang baik, dengan adab misalnya ditegakkan dengan penegakan hukum, nggak bisa. Ya. Sebagaimana iman nggak bisa seorang itu iman dengan cara dipaksa. Ya harus hal yang harus muncul dari dalam diri. Mungkin kita fokus saja ya ke masalah ini juga ada pembahasan soal minoritas. Sekarang kita di halaman 260 tentang ini juga persoalan yang sering di apa namanya dijadikan iskal ya, atau bahkan kadang-kadang juga dijadikan alat untuk mengkritik Islam soal bagaimana Islam menerapkan jizyah atau pajak kepada orang non Muslim. Sekarang sih sudah nggak ada ya, tapi dulu dalam sejarah ini pernah ada. Itu al jizyatu wariqu, dua hal tentang jizyah, pajak dan juga perbudakan. Padahal ya, eh, padahal
di zamannya ya. Wal haqiqatu anna hadhil masail allati usirat hawla al-jizyati law qimat ala wajhiha wa wudi'at fi zamaniha wa itariha at-tarikhi lam takhruj an hududil adli. Padahal kalau diukur ya, dilihat sesuai dengan konteks masanya pada saat itu, maka ini tidak keluar dari rel keadilan. Ya. Jadi masalah jizyah ini muncul, kritik terhadap persoalan jizyah ini muncul belakangan karena mengukur. Jadi gini, tuduhannya itu gini, non Muslim di negara Islam ini kenapa harus membayar pajak? Gitu. Ya kadang dipotong sampai di situ, tidak dipahami. Padahal sejak dulu pada saat hukum ini diterapkan nggak pernah ada persoalan. Kenapa? Karena sebetulnya ini cukup adil. Nanti akan ada penjelasannya. Kenapa orang non-Muslim itu dulu membayar jizyah, membayar pajak di negara Islam? Pertama, orang Islam ini sudah membayar zakat. Orang Islam sudah membayar zakat. Yang pembayarannya juga melalui negara, melalui Baitul Mal, ya. Melalui amil yang ditunjuk oleh negara. Nah, gantinya apa orang non-Muslim ini? Kalau orang Islam sudah bayar pajak, orang non-Muslim gantinya apa? Kan kalau disuruh bayar zakat kan, oh itu kan kami bukan Muslim. Kenapa kami harus bayar zakat? Maka dibuatlah istilah jizyah. Itu. Jadi seperti itu. Lalu kemudian orang orang apa namanya non-Muslim di negara Islam dulu itu dibebaskan dari apa namanya kewajiban berperang. Orang non muslim ini nggak harus ikut perang. Jadi apa namanya sebagai bentuk gantinya kompensasi atau ganti dari apa namanya ketiadaan, kalau yang muslim sudah berangkat berperang ikut perang, yang non muslim gimana? Sebagai ganti karena dia hidup di negara muslim, mendapatkan hak-hak dijamin keamanannya, maka dia harus membayar pajak. Dan hukuman pajak ini wala tajibu alam ro'atin wala sobin wala majnunin wala abdin wala maridin maradun ghaliban wala rohibin. Jadi bahkan karena itu pajak ini jizyah yang harus ditunaikan oleh orang non muslim ini tidak dibebankan kepada mereka yang perempuan, anak-anak, orang gila, hamba atau budak, ya, dan orang yang sakit serta para pemuka agama. Wal jizyatu laysat min muhdatsatil Islam. Dan sebenarnya hukuman pajak seperti ini itu bukan suatu hal yang baru diterapkan oleh Islam. Karena sebelumnya waqad wada'aha Yunan. Sebelumnya sudah diterapkan oleh Yunani. Waruman Romawi sudah menerapkan. Persia sudah menerapkan. Dan pajak dalam Islam itu yuqaddiruha bihasabil ahwal aw ala muqtadab tarad. Nilainya seberapa itu apa namanya disesuaikan dengan kemampuan dan juga dengan kerelaan. Gitu. Jadi kalau ada yang mengatakan bahwa pajak ini tidak adil karena hanya dibebankan kepada non-muslim, itu keliru karena tidak melihat secara utuh. Orang muslimnya sudah membayar zakat, dan non-muslim membayar namanya jizyah. Kalau orang non-muslim tadi mau disebut pembayaran atau iurannya tadi mau juga disebut dengan zakat, ya sah-sah saja, gitu. Tanpa harus dibedakan antara yang muslim dan non-muslim. Selain itu ya tadi sudah mendapatkan hak, keamanan dan seterusnya dan digugurkan dari kewajiban berperang, gitu. Maka kompensasinya adalah membayar pajak. Ada juga selain pajak itu ada kharaj, ya. Kharaj itu apa namanya bagian yang harus dibayar dari kepemilikan tanah. Makanya di sini faqad aujabal Islam ala abnaihi al khidmah laskariyah.
orang Islam itu mewajibkan umatnya untuk melakukan apa namanya eh, jihad yang bersifat fisik bi'tibariha fardu kifayatin atau fardu ainin, baik itu yang sifatnya fardu kifayah maupun fardu ain. Wa bihim wajibat difa'i anid daulati. Diwajibkan juga bagi umat Islam untuk membela negaranya. Wa afa min dzalika ghairul muslimin. Sementara orang non muslim dibebaskan dari itu. Jadi wajar aja kalau bayar pajak. Wa min samahatil muslimina annahum qarraru alla yajizyata ala rahibil munqati'i lil ibadati fi sawma'atihi. Termasuk bagian dari toleransinya Islam adalah Islam membebaskan pajak dari para pemuka agama. Pemuka agama, pendeta, ya, atau apalagi namanya, pendeta romo atau apa, biksu, ya. Mereka nggak harus membayar pajak karena mereka adalah orang yang memang fokus hidupnya di gereja atau di dalam kuil, tidak bekerja, dan mereka bukan termasuk orang yang terlibat dalam peperangan. Itu tentang jizyah. Bahkan watas kutul jizyah aidan bistiraki ahli dhimati ma'al muslimina fil qitali wa difa'i an daril Islam. Seumpama orang non muslim ini ikut dalam peperangan membela negara Islam, maka jizyahnya gugur, pajaknya gugur, karena sudah ikut perang ya nggak usah bayar pajak lagi. Wattaba'atid daulah al-islamiyah arif wa rahmata fi jam'il jizyah. Dan Islam ini menekankan di halaman 273 pentingnya tata cara yang halus, yang penuh dengan kasih sayang dalam mengumpulkan jizyah. Ada satu kisah ketika Umar bin Khattab itu didatangi oleh pegawainya menyerahkan jizyah, hasil pengumpulan jizyah. Lalu kemudian Umar melihat, ini kok jizyahnya banyak banget, itu pasti kamu memeras orang ya. Kemudian kata pegawainya, enggak, wallahi ma akhadna illa afwan sofwan. Enggak, wahai khalifah ya Umar, enggak ada pemaksa, enggak ada pemerasan atau hal yang lainnya. Kemudian pokoknya Umar bila sautin wala nautin, kamu enggak pakai mukul orang atau nyambukan, pokoknya na'am. Kemudian Umar mengatakan, alhamdulillahilladzi lam yaj'al dzalika ala yadi wala fi sultani. Segala puji bagi Allah, tidak menjadikan apa namanya penerapan kekerasan itu di tangan saya dan juga bukan di bawah kekuasaan saya. Jadi uh, pengumpulannya juga harus dengan ini ya, sukarela gitu. Ini contoh-contoh yang diberikan oleh generasi di masa lalu. Kayaknya sekarang orang nggak nyadari ya, ada beberapa kelompok atas nama Nahi Mungkar. Misalnya kemarin baru 2 mingguan yang lalu lah, di Suriah, tapi ada orang lagi mau menyelenggarakan sholawatan, baru mau mulai, kemudian diserbu ruangan itu, lalu alat-alat speakernya kayak gitu, alat-alatnya semua dihancurkan, dan itu nyebar ke seluruh dunia, dan itu sangat memalukan Islam. Dulu orang ngumpulin pajak aja dilarang sama Umar untuk menggunakan kekerasan. Sekarang persoalan sholawatan yang orang yang melakukan juga punya dasar, punya dalil, ya. Tapi tata cara apa namanya eh, mencegahnya dengan cara-cara seperti itu, cara-cara yang tidak pantas. Umar bahkan mengatakan, la tu'adzibin nas fa innal ladzi yu'adzibuna an-nasa fid dunya yu'adzibuhumullahu yaumal qiyamah. Jangan pernah menyiksa, mengintimidasi manusia. Karena yang suka menyiksa orang di dunia, dia akan disiksa oleh Allah pada
hari kiamat. Wa in mata ahadun min adh-dhimmiyin fa alaihi wa alaihi syai'un min al-jizyah fala yu'khadhu min tarikatihi. Bahkan ketika ada orang non muslim meninggal dan punya tunggakan jizyah, maka tidak boleh diambil dari harta warisannya. Amal ladzina yusbihuna fuqara'a muhtajina min ahli dhimmati falyakuna minal jizyati fahasab bal yajri lahum ata'un min baitil malil islami. Orang-orang non muslim yang fakir, yang membutuhkan, itu bukan hanya dibebaskan dari pajak, bahkan mereka berhak untuk mendapatkan bantuan dari baitul malnya umat Islam. Dan ini sudah pernah terjadi, bahkan di suratnya Nabi kepada orang Kristen Najran itu, kalau ada orang Kristen yang ingin membangun gerejanya, sementara mereka tidak mampu, maka boleh dibantu menggunakan baitul malnya umat Islam, dan itu bukan merupakan hutang. Kalimat di suratnya Nabi kepada orang Kristen Najran. Sekarang ada orang yang bangun gereja dihalang-halang. Ya, biarin aja, orang kepercayaannya begitu. Kalau memang sudah waktunya dapat hidayah, ya dapat hidayah. Gak usah dipukulin, gak usah di. Nah, sekarang kan ada orang yang kemarin kan nggak jauh dari sini di Pamulang ya, ada orang Kristen lagi apa kebaktian terus digeruduk ya kayak gitu. Itu cara-cara apa? Masa dakwah kayak gitu? Apa ada orang digeruduk terus masuk Islam? Nggak ada. Yang ada malah tambah benci gitu. Justru ketika ditunjukkan akhlak-akhlak yang luhur, orang malah akan simpati. Apa namanya? Kata kaidahnya itu al-insan abdul ihsan. Manusia itu akan menjadi hamba, akan tunduk kepada orang yang berbuat baik kepada dirinya. Kalian kalau dibaiki sama orang nurut gak sama yang berbuat baik? Cenderung nurut. Kaidah yang lain mengatakan jubilatil insan ala hubbi man ahsana ilaiha. Watak manusia itu menyukai jubilatil insan ala hubbi man ahsana ilaiha, menyukai orang yang berbuat baik kepada dirinya. Sekarang kalau cara-caranya kayak gitu, ada orang lagi ibadah di kerudung, orang malah tambah benci. Ya. Dulu Salahuddin Alayubi itu musuhnya sakit pun diobati. Gitu. Ya, ingat gak sejarahnya perang salib itu ketika musuhnya berhenti perang. Perang itu berhenti karena pimpinannya sakit. Richard the Lion Heart ya, pimpinan perang salib yang legendaris ya. Salahuddin itu legendaris dalam pemimpinnya umat Islam. Di kalangan orang Kristen itu legendaris juga, namanya Richard the Lion Heart ya. Itu sakit. Dan yang dilakukan oleh Salahuddin itu apa? Yang menghentikan peperangan dan mengirim dokter untuk mengobati musuhnya itu. Dan orang-orang Kristen yang mau tinggal di wilayah Islam itu disambut oleh Salahuddin Alayubi, diberikan hak-hak yang cukup gitu. Sehingga akhirnya orang sekarang kita lihat Baitul Maqdis yang dulunya banyak orang Kristen, sekarang Palestina Baitul Maqdis itu ya. Sekarang mayoritas Muslim ya, salah satunya berkat Salahuddin Alayubi. Kita lihat di Indonesia misalnya, orang Hindu itu sangat menghormati apa? Sapi. Ya, orang Hindu itu sangat menghormati sapi. Sekarang beberapa orang tuh keliru, suka ngeledek-ngeledek ya, suka ngeledek-ngeledek kayak gitu ya. Padahal dulu ketika para dai ya, para pendakwah Islam ini datang ke Jawa. Jawa ini dulu banyak orang Hindunya. Kalau kisah di Jawa Tengah itu ada Sunan Kudus namanya. Sunan Kudus nama aslinya Ja'far Shodiq, tapi orang-orang luar juga sebenarnya, tapi ketika masuk ke wilayah ini menyesuaikan namanya, berusaha mendekatkan diri dengan masyarakat lokal. Salah satunya namanya dijawakan, padahal sebenarnya bukan orang Jawa juga ya. Ja'far Shodiq nama aslinya, tapi menggunakan nama kadang Raden Paku ya, atau apa ya kayak gitu. Berusaha mendekatkan dengan masyarakat menggunakan nama Sunan Kudus. Sunan Kudus ini dulu sampai melarang orang Islam untuk menyembelih kurban
sapi. Itu. Demi apa? Demi menghormati orang Hindu. Sampai begitu. Ya. Sekarang penceramah-penceramah ini, wah, salib ini Yesus kenapa ngadepnya ke kanan terus? Itu pasti di sebelah kanan ada jinnya. Salib masih ada jinnya. Orang direndahkan begitu malah nggak bakal simpati sama Islam. Kekeliruan-kekeliruan sebagian orang. Dulu dakwah-dakwah yang santun seperti Sunan Kudus tadi terbukti berhasil. Ini dulu Sumatera, Jawa ini dulu pusatnya Hindu-Buddha. Gitu. Nah, bisa kita lihat lah ada candi Buddha yang terbesar di Asia Tenggara, Borobudur. Ada candi Hindu yang paling besar namanya Candi Prambanan. Di Jambi malah ditemukan universitasnya Hindu zaman tahu tahun berapa, sudah ribuan tahun yang lalu. Tapi sekarang kita bisa lihat Indonesia ini mayoritas Muslim. Dan itu berkat dakwah yang seperti itu. Dakwah-dakwah yang menjunjung tinggi akhlak. Umar pernah. Jadi kalau lihat Umar itu jangan hanya dilihat Umar ini keras, kaku dan seterusnya. Umar itu justru orang yang sangat apa namanya fleksibel sekali. Suatu saat Umar pernah melihat orang tua. Kama absar Umar radhiyallahu anhu syaikhan kabiran min ahli dhimmati. Yas'aluhu faqala malaka. Melihat orang tua non disapa oleh Umar ternyata orang non muslim. Kenapa kamu gitu? Kemudian orang tua non muslim tadi bilang, laisa li malun wa innal jizyata tu'khadhu minni. Saya ini nggak punya apa-apa dan saya harus bayar pajak. Kemudian Umar tanya, kamu non muslim dari agama apa? Faqala Yahudi, saya orang Yahudi. Fama alja'aka ila ma'aro. Qala as'alul jizyata wal hajata wasin. Fa akhadha. Karena orang non muslim tadi bilang saya ini udah tua, udah nggak bisa kerja, saya di sisi lain masih harus bayar pajak. Ketika Umar tahu seperti itu, Umar menggandeng tangannya. Fa akhadha Umar biyadihi wa dhahaba bihi ila manzilihi wa a'tahu mimma wajadahu. Dibawa ke rumah, di rumah ada apa? Umar juga miskin, orang miskin Umar ini. Ada apa namanya? Banyak kisah menceritakan kemiskinannya Umar. Umar tuh mengenakan baju tambalannya 14. Nanti ada kisah juga di belakang bagaimana Umar itu ketika umat Islam menaklukkan Baitul Maqdis. Orang itu mengira bahwa penguasa Islam ini mesti adalah penguasa yang hidupnya sangat mewah karena wilayahnya sangat luas sekali. Bayangkan aja kalau Umar dulu pusat kekuasaannya ada di Madinah dan kemudian wilayah kekuasaannya sampai ke Libanon. Itu apa namanya sangat luas sekali ya. Orang membayangkan Umar ini mesti orang yang sangat terhormat, mewah dan seterusnya. Tapi ternyata ketika datang ke apa namanya ke Baitul Maqdis, Umar ini datang menggunakan keledai. Keledai itu kalau kalau ukuran orang sekarang menggunakan motor Astrea Grand. Nah, ternyata keledainya ini keledai tahu keledai ya, kecil lebih kecil dari kuda, kayak kambing. Cuma cukup buat naik satu orang. Sementara Umar ini berdua dengan pembantunya, itu dengan pembantunya. Jadi terpaksa harus giliran. Satunya naik, satunya jalan kaki. Itu begitu. Pas nyampe Baitul Maqdis, mau pas giliran budaknya yang naik, gitu. Dan kemudian orang sampai mengira bahwa khalifahnya itu adalah budaknya tadi itu. Dan orang nggak menyangka, oh, bisa ya khalifah naiknya Astrea Grand gitu. Kalau sekarang Prabowo naiknya Astrea Grand kan enggak. Orang kira oh, ini paling tukang ojek. Gitu. Nah, tapi Umar itu orang sangat sehat. Tapi Umar bawa Yahudi tadi itu ke rumahnya. Di rumah ada apa? Mungkin tanya ke istrinya. Nah, di rumah ada apa? Ada misalnya ada kurma mungkin 3 biji, kasihkan ke orang Yahudi tadi. Lalu kemudian Umar bilang, ini orang ini bawa ke Baitul Mal. Suruh ambil harta dari Baitul Mal. Wa qala lahu unzur hada. Lihat nih, orang-orang pejabat-pejabat saya nih harus lihat orang Yahudi seperti ini.
wallahi ma ansafnahu in akalna syabibatahu summa nakhdhuluhu indal harami. Enggak adil kalau kita di masa mudanya ketika dia produktif kita sudah ambil jizyah, ketika tua kita tidak merawat orang seperti ini. Jadi dirawat oleh Umar, padahal itu orang Yahudi. Nah, ini kita kisah hadis yang apa namanya, yang sangat masyhur. Dalam catatan sejarah itu nggak pernah ada orang mengeluh karena jizyah. Karena memang penerapannya juga sangat baik. Sekarang ada juga sekarang soal perbudakan. Perbudakan. Innal Islama halaman 248. 284. Innal Islama lam apa namanya? Lam yusyri'ir riqqa wa innama syara'al 'idqa. Ya. Islam ini tidak pernah mensyariatkan perbudakan. Jadi kan kadang-kadang ada tuduhan ya bahwa Islam ini agama apa kok mengajarkan adanya perbudakan. Tuh. Katanya Islam itu mengajarkan kesetaraan, semua orang itu setara, tapi kok mengajarkan perbudakan gitu. Jawabannya adalah Islam nggak pernah mensyariatkan adanya perbudakan. Justru Islam itu mensyariatkan memerdekakan budak. Gitu. Zuharul Islamu fi asrin kana nizamur riqi fihi da'amatun tartakizu 'alaiha jami'u nawahil hayat al-iqtisadiyah. Islam itu lahir di tengah komunitas masyarakat pada saat itu yang memang berlaku hukum perbudakan. Itu. Fa iqrarul islami lirriqi kana idan tahta ta'siri daruratin ijtimaiyatin wa iqtisadiyatin qahiratin. Karena itu Islam mengakui adanya perbudakan memang praktek yang sudah ada berlaku pada masa itu. Yang semuanya walakinnahu aqarruhu fi suratin tuaddi hiya nafsaha ilal qada'i alaihi bitadrij. Karena itu Islam itu mengakui tapi juga karena Islam nggak mungkin menghapus perbudakan secara drastis. Bayangkan dulu itu kalau di sini diterangkan, pernah ada satu masa bahkan budak itu lebih banyak jumlahnya dibandingkan orang merdeka. Bayangkan kalau tiba-tiba perbudakan itu dihapus secara total. Mungkin beberapa orang yang baru membeli budak akan rugi gitu. Di sisi lain banyak perkebunan yang membutuhkan perbudakan, membutuhkan tenaga-tenaganya sebelumnya kalau langsung dilarang mungkin akan kaget dan seterusnya. Tapi yang jelas Islam menghapus perbudakan itu secara perlahan. Jadi gini ceritanya. Dulu orang diperbudak itu karena beberapa hal. Pertama ada ras tertentu yang memang ras itu banyak dijadikan budak. Ya. Bahkan di dalam masyarakat tertentu memang di sistem masyarakat itu sistem masyarakatnya memang menyebutkan kasta tertentu itu adalah kastanya budak. Ya, contoh paling gampang di mana? Di India. Di India itu ada kasta memang nggak bisa naik derajatnya. Sejak awal dari bapaknya sudah kastanya mungkin kasta Sudra ya. Ada kasta Brahma, Ksatria ya. Sudra itu kan udah kastanya memang sudah nggak bisa naik. Dia kelasnya budak, hanya boleh kerja kerja kasar gitu. Yang kedua, ada orang yang memang diperbudak karena perang. Perang kalah kemudian dijadikan budak. Ada juga yang diperbudak karena diculik misalnya dan seterusnya. Lalu kemudian ada yang diperbudak karena melakukan perbuatan pidana, membunuh orang hukumannya dijadikan budak gitu. Berzina hukumannya dijadikan budak. Ini dulu ya bicara bicara dulu Islam belum ketika Islam baru datang gitu. Yang kelima, misalnya ada orang yang tidak mampu membayar hutang, maka hukumannya dia dijadikan budak.
Yang keenam, misalnya ada praktek orang tua menjual anaknya dijadikan budak. Tuh. Ini beberapa praktek di masa lalu lah. Berikutnya misalnya yaitu ketika budak melahirkan anak, maka anaknya juga otomatis juga menjadi budak. Gitu. Hatta ya di sini dulu. Hatta inna adada roqiqi karena yazidu ala adadil ahrar. Sampai jumlah budak itu lebih banyak daripada orang merdeka. Itu dulu latar belakang. Ya, kita harus tahu latar belakangnya. Kenapa jangan tiba-tiba ngomong Islam ini kok pro perbudakan. Itu dulu latar belakangnya begitu. Dulu ini begitu masif dengan cara-cara tadi. Nah, akhirnya apa? Takyidul Islam lirikil wirasati. Islam itu pelan-pelan mulai mengurangi perbudakan. Salah satu contohnya apa? Yang pertama, ketika perang terjadi antara dua golongan umat Islam, maka tidak boleh ada yang diperbudak. Dan Islam memperketat, memperbanyak syarat-syarat menetapkan status orang menjadi budak. Betul. Dan fi'lur Rasul fi ghazawatiha yadullu ala isarihi al al-mannu awil fidau alal istirqaq au alal istirqaq ya. Nabi itu dalam beberapa peperangan daripada memperbudak orang, Nabi lebih senang meminta tebusan. Tebusannya contohnya apa? Suruh mengajarkan baca tulis kepada anak-anak Madinah. Ya udah kamu sekarang jadi tawanan perang, enggak diperbudak, tapi disuruh ngajarin 10 anak Madinah untuk mengajarkan baca tulis. Kalau sudah 10 anak Madinah bisa baca tulis, kamu bebas bisa pulang ke rumah. Dulu Nabi, praktek Nabi seperti itu. Kalaupun dulu pernah ada yang dijadikan budak oleh Nabi, itu lebih kepada kebijakan muamalah bil misal. Jadi musuh menjadikan sebagian orang Islam budak, ya Nabi melakukan uh, politik balasan ya, istilahnya begitu. Untuk menekan mereka agar tidak memperbudak. Dulu yang namanya eh, memerdekakan budak itu sangat sulit ya. Bahkan jalannya tidak ada kecuali majikannya memerdekakan. Tapi kemudian Islam membuka peluang selebar-lebarnya agar supaya budak-budak ini bisa merdeka. Contohnya apa? Yang pertama, Faja'al Islam min asbabil itqi an yajri ala lisani sayyidi fi ayati suratin lafzun yadullu sorahatan ala itqi abdihi. Jadi Islam itu menjadikan ucapan majikan itu dalam bentuk apapun, baik itu disengaja maupun tidak disengaja. Kalau dia mengatakan kamu saya merdekakan, meskipun itu bercanda, itu betul-betul menjadi merdeka. Kemudian Islam juga wa min asbabil aitqi fil Islam kadzalika an ya'ti sayyid min jariyatihi biwaladin. Ketika seseorang budak perempuan melahirkan anak, sejak dalam hukum Islam, anak kalau dulu kan anaknya otomatis jadi budak. Kalau dalam Islam anaknya merdeka statusnya. Dan kalau si budak sudah pernah melahirkan anak dari majikannya, ya, maka si budak perempuan ini otomatis merdeka ketika majikannya meninggal. Begitu. Lalu kemudian Islam juga mengenal yang namanya mukatabah ya. Jadi boleh hukumnya budak itu merdeka dengan jalan budak membayar jumlah tertentu kepada majikannya, menebus dirinya lah gitu. Dan Islam memberikan ruang kepada budak tadi itu untuk menghasilkan, untuk mencari mencari harta ya untuk memerdekakan dirinya itu. Bahkan eh, kalau perlu negara membantu si budak ini untuk mendapatkan hak kemerdekaannya.
Dan la yasihu li sayyidi ayyam tani'a an qabulil mukatabati. Dalam Islam itu tidak boleh seorang majikan menolak ketika budaknya sudah mengajukan pengen merdeka. Tuh. Ini cerita aja kan sekarang sudah nggak ada, tapi supaya kita tahu lah wawasan kita. Dan Islam itu faqad amidal Islam ila ta'ifatin kabiratin minal jara'imi wal aqta'i allati yaksuru hududuha wa ja'ala kafaratuha tahriru raqib. Islam itu mengajarkan, mewajibkan beberapa pelanggaran hukum. Hukumannya adalah dengan memerdekakan budak. Gitu. Kalau di masa lalu sebelum Islam, ketika orang melakukan pelanggaran hukum, dia dijadikan budak. Tapi Islam datang dan kemudian setiap orang yang melakukan beberapa pelanggaran hukum, maka hukumannya itu adalah dengan memerdekakan budak. Contohnya apa? Orang berjima atau ya berjima batal puasa di siang hari bulan Ramadan. Itu hukumannya apa? Memerdekakan budak. Lalu kemudian orang melanggar sumpahnya, itu juga hukumannya memerdekakan budak. Suami zihar kepada istrinya. Zihar itu ya kalau di Indonesia praktek ini nggak populer, tapi di Arab di masa itu ini populer. Misalnya orang bilang anti alaya kadzohri umi. Itu namanya zihar. Kamu ini sudah seperti ibu saya, udah mahram nggak boleh digauli lagi. Itu namanya zihar. Zihar ini hukumannya adalah memerdekakan budak. Dalam kasus orang tersebut tidak memerdekakan budak, wajib bagi dia membeli budak dan kemudian dimerdekakan. Jadi pelan-pelan. Ini arahnya Islam itu menghapus perbudakan gitu. Dan apa namanya? Wabijani bihadza kullihi habbabal Islam ilan nasi tahrirar raqiq. Di sisi lain Islam itu memotivasi, mendorong orang memerdekakan budak, wa ja'alahu akbaru qurbatin yutaqarrabu bihal mu'minu ilallah ta'ala, dan dijadikan memerdekakan budak ini adalah salah satu amal yang paling utama. Itu balak tahamal aqabah wa ma adraka mal aqabah fakku raqabah. Kemudian Nabi sering mengatakan man fa'ala kadza faka'annama a'taqa raqabatan. Barang siapa melakukan perbuatan seperti ini, pahalanya sama seperti memerdekakan budak. Itu saking besarnya pahala memerdekakan budak. Walam yaktafil Islam bihadza. Bahkan Islam itu bal khossasa kadzalika sahman min mali zakat. Sebagian harta zakat itu penyalurannya itu adalah digunakan untuk memerdekakan budak. Innama shadaqatu lil fuqara wal masakin ila akhir ayat sampai wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab. Ya. Fi faqi quyudir riqi an riqabil abid. Ya. Jadi itu fabaina maka nanti syariat sabiqul Islam tafridu gharamatan alaman ya'tiqu abdahu. Bahkan Islam memudahkan. Kalau dulu di masa lalu orang memerdekakan budak tuh ada pajaknya. Islam membebaskan pajak seperti itu. Dulu di zamannya Umar bin Abdul Aziz itu pernah ada pembagian zakat. Umar bin Abdul Aziz ini nyuruh orang untuk bagi zakat. Jadi pernah dalam Islam itu ada sejarah seperti ini yang kita harus tahu. Pernah di masanya Umar bin Abdul Aziz itu, Umar bin Abdul Aziz ini saking di Madinah sudah atau di Damaskus pada saat itu Umayyah sudah sulit mencari orang yang menerima zakat. Apa? Sampai sulit mencari orang yang menerima zakat. Saking orang sudah kaya semua. Sampai akhirnya pergi ke Afrika. Ternyata di daerah Afrika juga nggak ada orang yang mau menerima zakat. Ini pernah terjadi. Saking apa? Saking makmurnya. Sampai orang sudah kaya semua, sampai nggak ada yang mau lagi menerima zakat. Nanti katanya di akhir zaman juga akan kembali ada yang seperti ini. Kalau sekarang yang repot ini mental orang kebanyakan bukan mental muzaki, tapi mental
merasa dirinya berhak menerima zakat, nggak pernah mikir bagaimana caranya jadi muzaki. Qad aflaha man zakkaha. Kalau orang berzakat itu orang miskin apa orang kaya? Orang kaya. Orang sungguh beruntung orang yang menunaikan zakat. Nah, kalau yang menunaikan zakat itu orang kaya sudah pasti. Artinya apa? Islam itu tidak melarang orang menjadi kaya, malah justru mendorong orang untuk menjadi sebenarnya. Ya, dulu sempat ada seperti itu. Nah, karena nggak menemukan orang yang mau menerima zakat, sampai ke daerah Afrika nggak ada yang orang yang disuruh bagi zakat tuh balik lagi ke Damaskus dan kemudian harta zakatnya masih utuh. Karena nggak ada yang terima, akhirnya Umar bin Abdul Aziz mengambil kebijakan, udah harta zakat ini semuanya dibelikan budak, lalu kemudian dimerdekakan. Gitu. Eh, saya kira itu ya beberapa hal yang penting ya. Bahwa Islam ini bukan bukan mendukung perbudakan, nggak pernah bahkan mensyariatkan, memulai pensyariatan perbudakan. Islam datang, perbudakan sudah ada, dan Islam itu mendorong adanya upaya memerdekakan budak. Ini masih ada pembahasan-pembahasan yang lain sebetulnya ya. Bagaimana hak-hak budak dalam Islam? Dulu budak itu nggak punya hak untuk memiliki sesuatu, tapi di dalam Islam kemudian apa namanya hak-hak itu diberikan. Dulu budak nggak bisa berkeluarga, Islam datang kemudian memberikan hak-hak itu. Boleh budak menikah, punya istri, punya anak, itu boleh-boleh saja. Dan kemudian bahkan eh, apa namanya budak itu di dalam Islam apa namanya diberikan hak ya, yang diberikan hak untuk mempunyai apa namanya sama dengan majikannya fil kali wal masyrobi wal malbasi. Ini ada apa namanya kisah-kisah tertentu ya ketika ini ada beberapa contoh lah yang penting. Dulu Nabi itu mempersaudarakan ketika datang ke Madinah, Nabi mempersaudarakan orang-orang merdeka, orang-orang budak dengan orang-orang merdeka. Contohnya bagaimana? Bilal bin Rabah dipersaudarakan dengan Khalid bin Ruwaiha. Zaid bin Harisah dipersaudarakan dengan Hamzah bin Abdul Muthalib. Sehingga memposisikan budak itu setara dengan orang merdeka, dimuliakan. Tuh. Bahkan ketika salah satu meninggal itu saudara ini apa mendapatkan warisannya. Bahkan Nabi menikahkan sepupunya Zainab binti Jahash dengan seorang budak yang bernama Zaid bin Harisah. Dan Zaid bin Harisah ini dulu di apa namanya diposisikan oleh Nabi di depan para pemuka-pemuka Ansor dan Muhajirin ketika perang melawan Rom. Dan anaknya Usama itu malah menjadi komandan perang pada saat itu, komandan pertempuran. Ini berbeda sekali jauh dengan perlakuan apa namanya komunitas masyarakat di sebelum Islam yang sangat merendahkan dan mendiskriminasi budak sedemikian rupa. Ada satu kisah ketika yang diceritakan oleh Ibnu Abbas ketika Umar bin Khattab itu pulang haji, kemudian melihat Sofwan bin Umayyah lagi makan makan besar Sofwan bin Umayyah ini, dan kemudian budak-budak itu pada berdiri menunggu majikannya ini lagi makan. Faghadiba Umar lidzalika ghadaban syadida. Umar kemudian marah, sangat sangat marah gitu. Kemudian Umar mengatakan, Mali ara khuddamakum la ya'kuluna ma'akum atarghubuna anhum. Kenapa itu budak-budak itu hanya berdiri dan tidak ikut makan bersama kalian? Itu. Jadi dulu apa namanya membangun kesetaraan itu sampai seperti itu. Dan ada kisahnya tadi ya.
ketika Umar pergi ke Baitul Maqdis, ketika Baitul Maqdis sudah berhasil ditaklukkan, kemudian Umar itu pergi dengan budaknya dan benar-benar gantian, bukan berarti budaknya jalan kaki lalu Umar yang naik kendaraan, tapi apa namanya gantian. Ya. Sampai ya kisah yang tadi barusan saya ceritakan, sampai ketika masuk Baitul Maqdis, giliran budaknya yang naik, ya memang budaknya yang naik di hadapan orang-orang yang sudah menyambutnya di Baitul Maqdis itu. Jadi seperti itu ya. Ini terkait dengan sikap perbudakan di dalam Islam. Kalau seandainya dulu Islam datang kemudian langsung perbudakan ini dihapus secara total, akan banyak madorot. Kalau kita lihat sebetulnya Islam ini salah satu cirinya adalah uh, tadaruj, tadrij ya. Apa namanya bahasa Indonesianya? Bertahap, bertahap. Mengharamkan khamar bertahap nggak? Bertahap. Mengharamkan zina juga bertahap. Semuanya bertahap. Ya. Bahkan ketika soal perbudakan juga bertahap. Di beberapa negara, bahkan di Amerika di era modern, ketika dulu ada presiden namanya Abraham Lincoln, itu menghapus perbudakan, itu juga karena kebijakan itu top down dari pemerintah langsung menghapus, itu juga banyak problem. Gitu. Bahkan banyak budak yang statusnya ya banyak banyak budak yang bahkan belum siap gitu untuk menjadi orang merdeka. Jadi ini ya semuanya terkait dengan beberapa hal yang apa namanya seringkali menjadi iskal, menjadi bahan kritik atau bahkan juga menjadi kesalahpahaman sebagian Muslim tentang hukum pidana ya bahwa apa namanya sebagian orang melihat pidana itu hanya hukum potong tangan dan rajam, padahal nggak begitu ya. Hukum Islam ini sangat luas gitu dan tidak semua hal itu diatur di dalam Al-Quran dan hadis sehingga harus menggunakan hukum manusia. Lalu kemudian soal jizyah itu seperti itu. Jizyah itu bukan mendiskriminasi non-muslim, tapi adalah sebagai istilah lain dari zakat dan juga sebagai kompensasi atas apa namanya ketidakwajiban mereka dalam berjihad gitu. Lalu kemudian terkait perbudakan, Islam datang tuh sistem perbudakan sudah ada, bukan berarti Islam mensyariatkan ya. Justru yang disyariatkan oleh Islam itu adalah bagaimana menghapus perbudakan gitu dengan upaya-upaya tadi yang apa namanya cukup banyak lah gitu. Dan sekarang sudah nggak ada lagi yang namanya perbudakan itu ya kecuali perbudakan modern itu dalam bentuk yang lain lagi. Seperti itu. Baik. Ada yang ingin disampaikan dari teman-teman? Pertanyaan atau ya? Gus, tadi kan dijelaskan apa kalau umat Islam sekarang itu sudah banyak kehilangan kumpulan-kumpulan dari umat Islam terdahulu. Nah, saya ingin tanya ini apa yang salah dengan umat Islam sekarang? Kan kalau bicara syariat itu kan sudah jelas juga gitu, nggak ada bedanya dengan syariat yang diajarkan dulu dan tadi juga dijelaskan bahwa Islam, ilmu dan adab itu tidak bisa dipaksakan dalam diri seorang. Apakah memang umatnya sudah ditakdirkan sekarang seperti ini apa gimana? Ya, menurut saya ya penyebab kenapa kita kehilangan banyak keunggulan umat-umat terdahulu ya karena ilmu, menurut saya. Ya, karena ilmu. Banyak orang yang beragama tapi tanpa ilmu. Sehingga nggak ngerti, hanya modal semangat beragama, sikap emosional dalam beragama, tapi tidak dilandasi dengan ilmu. Dan kaidahnya mengatakan barang siapa yang melakukan mempraktekkan Islam tanpa ilmu itu
madorotnya akan lebih besar daripada maslahatnya. Dan bahkan ada ulama yang mengatakan innallaha la ya'badu bil jahli. Allah itu nggak mau disembah oleh orang yang bodoh dengan caranya dengan tanpa ilmu. Ya, seperti itu. Ya ilmu lah. Kenapa orang dulu bisa seperti itu? Karena ilmu. Lalu kemudian yang kedua ya lemahnya dakwah yang mesti. Ya. Kenapa ilmu ini lemah di kalangan umat Islam? Ya memang karena dakwahnya lemah. Yang kita ini nggak ittiba kepada generasi-generasi yang lalu. Bahkan suka membuat hal-hal baru. Contohnya apa namanya? Ya contohnya sekarang lah. Apa dari mulai yang paling ekstrim ya. Sejak kapan ya ada ajaran al-wala wal barok misalnya. Sejak kapan ada ajaran al-wala wal barok bahwa orang itu harus boleh hanya bergaul dengan komunitasnya saja dan harus memusuhi orang lain. Al-wala wal barok itu kan nggak boleh bergaul dengan orang di luar kelompoknya. Katanya itu ajaran Islam. Sejak kapan ada ajaran itu? Apakah di Al-Quran mengajarkan itu? Apakah hadis mengajarkan itu? Nggak ada. Sejak kapan ada orang harus apa namanya khilafah? Ya, sejak kapan ada cara nahi mungkar dengan melakukan sweeping di jalanan? Itu ngancurin tempat-tempat, mukul orang. Ya. Ini nggak ittiba, senang membuat halal sendiri. Nggak ittiba kepada generasi ulama. Nggak ikut ulama. Nggak ikut ulama. Coba ikut ulama. Apakah ulama-ulama itu melakukan hal semacam itu? Kan enggak. Nah sekarang kan eranya orang hanya mengikuti apa namanya eh, perasaan emosinya saja. Dia nggak lihat bahwa yang patut dicontoh dalam beragama itu ya ulama. Ulama melakukan hal semacam itu. Kita selama Islam ini sudah ada di Indonesia sudah 700 tahun. Apakah pernah ada praktek-praktek semacam itu? Lalu kemudian ada yang di chat apa ini? Bagaimana kondisi perbudakan di Jazirah Arab sebelum Islam? Ya, itu tadi kondisi perbudakan di masa lalu itu sangat buruk sebelum Islam. Budak hanya bisa merdeka kalau ada inisiatif dari majikannya. Satu arah jadinya, gitu. Satu arah harus datang dari majikannya. Kalau majikannya mau memerdekakan, baru bisa merdeka. Selama majikannya tidak mau memerdekakan, nggak bisa merdeka. Sementara kalau dalam Islam, budak itu boleh mengajukan permohonan untuk merdeka yang dinamakan mukatabah tadi. Majikannya bisa mengajukan syarat. Ya udah boleh merdeka, kamu bayar 10 juta misalnya. Nah, misalnya begitu. Lalu kemudian budak di masa lalu itu diperlakukan sangat rendah sekali. Gitu. Setingkat dengan ya hewan ternak lah gitu, di masa lalu. Budak nggak boleh ikut makan dengan majikannya. Budak itu nggak boleh punya kepemilikan. Bahkan misalnya budak nggak berhak berjual beli sendiri. Misalnya budak itu nggak punya hak nggak punya hak kepemilikan. Budak misalnya nggak boleh punya rumah, nggak boleh punya apa namanya, ya nggak boleh punya aset lah kayak gitu. Dan banyak yang lain itu kondisi perbudakan sebelum Islam. Dan sebelum Islam itu perbudakan itu ya agak ngawur rekrutmennya, penetapan budak tadi itu. Orang melakukan bapak bisa jual anaknya misalnya. Kalau di Islam kan nggak ada ajaran-ajaran begitu. Seperti itu. Sampai orang sah statusnya sebagai budak itu dalam Islam syaratnya sangat ketat. Dan bahkan Nabi sendiri nggak memilih ya, nggak memilih untuk menjadikan orang sebagai budak. Nabi memilih membayar tebusan tadi itu. Dan kamu ngajarkan anak atau kamu kerja apa namanya atau apalah, pokoknya
pokoknya yang sifatnya adalah sebagai tebusannya agar supaya orang tersebut tidak jadi budak. Gitu. Ada banyak perubahan-perubahan. Ya. Di dalam kitab ini sebenarnya ada perbandingan-perbandingan juga. Bagaimana perbudakan di Yunani, di India, dan seterusnya. Terlalu banyak hal yang kita nggak bisa amalkan hari ini. Karena memang ya itu tadi kita ini sudah jauh nilai-nilainya dibandingkan dengan umat di masa lalu. Kesannya kesannya kalau begini akhirnya kesannya kok lembek banget misalnya gitu. Bagi sebagian orang mungkin lihat ya dan seterusnya. Padahal apa namanya generasi-generasi di masa lalu itulah yang sudah terbukti sukses ya membawakan atau menjadi duta-duta Islam di masa lalu. Baik, itu saja ya teman-teman. Saya kira sebagai modal kita terkait sebagai modal wawasan kita terkait beberapa isu-isu yang mungkin sangat cukup banyak didiskusikan akhir-akhir ini tentang perbudakan, tentang hukum pidana, tentang jizyah, bagaimana Islam memperlakukan non-Muslim dan seterusnya. Itu. Saya kira ini adalah contoh-contoh yang baik ya, yang patut kita tiru hari ini dan patut ditiru oleh umat Islam semuanya ya. Karena ya Nabi mengatakan khairul quruni qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Bahwa generasi yang terbaik itu adalah generasinya Nabi, generasi setelahnya dan setelahnya. Ini kan semua yang dikutip Umar bin Khattab, Umar bin Abdul Aziz dan juga generasi-generasi sahabat yang lain Abu Musa al-Asy'ari dan seterusnya. Yang patut kita tiru kalau kita ingin bangkit kembali, ingin apa namanya, ingin eh, apa namanya, mengembalikan kejayaan-kejayaan di masa lalu ya, terus dengan cara-cara yang pernah dicapai oleh generasi-generasi di masa lalu. Saja saya kira Allah alam bisawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.